Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendrianto dari kelas PM 23E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS RO nomor 2. Nah, di sini kesalahan saya kemarin yaitu untuk menuliskan fungsi kendala. Jadi kemarin saya sederhanakan fungsi kendalanya. Di situ kan 3Y tambah 6Z lebih besar dari 75. Nah, kemarin kesalahan saya yaitu saya sederhanakan semua ruas saya bagi 3, yaitu Z plus 2Y lebih besar sama dengan 25. Ya, sekarang sudah saya revisi menjadi 3Y tambah 6Z. 3Y tambah 6Z lebih besar sama dengan 75. 2X plus Y tambah 2Y lebih besar sama dengan 30. 4X plus 4Y ditambah 2Y kurang dari sama dengan 44. Nah, X, Y, Z lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita ubah ke bentuk kanonik, yaitu 5X plus 5Y tambah 5Z dikurangi 0 kali S1 dikurangi 0 kali S2 ditambah 0 kali S3 ditambah M kali A1 ditambah M kali A2 dengan A1, A2 adalah artifisial. Jadi karena di sini yang ditanya F min, maka kita menggunakan M-nya yaitu positif, jadi plus M. Nah, karena di sini kurang dari untuk kendala yang pertama, mohon maaf, yang kendala pertama lebih dari, maka kita perlu mengurangi dengan S1. Nah, ditambah A1. Nah, untuk kendala yang nomor 2 juga lebih dari, maka kita kurangi dengan S2 dan ditambah A2. Untuk kendala yang ketiga, karena kurang dari sama dengan, maka harus kita tambahkan S3 agar hasilnya 44. Nah, setelah itu ini baru tabel simplexnya. Ya, untuk syaratnya sendiri X, Y, Z, S1, S2, S3, A1, A2 semuanya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita masuk ke tabel simplex. Nah, di sini basisnya yaitu A1, A2, S3. Sedangkan untuk CC koefisien kita pilih M, dan 0. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini karena fungsi tujuannya yaitu seperti ini. Nah, ini yang saya centang, maka kita tulis di tabel simplexnya persis. Jadi 5, 5, 5, 0, 0, 0, mm. Dimana 5 ini koefisien dari X, 5 ini koefisien dari Y, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, untuk basis A1, kita lihat kendalanya 3Y plus 6Z dikurangi S1 tambah A1 sama dengan 75 ya. Kita masukkan ke tabel simplex. Di sini 3Y tambah 6Z berarti koefisien X-nya 0, koefisien dari Y-nya yaitu 3, koefisien dari Z-nya yaitu 6, dan seterusnya dengan cara yang sama. Begitu pula untuk kendala kedua dan kendala ketiga. Nah, di sini setelah kita tuliskan, maka kita cari dulu YZ-nya dengan cara M kali 0, ya ini M kali 0 ditambah M kali 2 ditambah 0 kali 4 sama dengan 2M. Kita tulis 2M di sini. Ya, kita tulis 2M di sini. Nah, dengan cara yang sama ketemu YZ
YZ lainnya. Nah, untuk YZ min CZ dikurangi dengan BZ, YZ-nya sendiri 2M, CZ-nya yaitu 5, berarti YZ min CZ 2M min 5 ya. Nah, setelah itu karena yang diminta adalah pola minimal, nah peraturannya kalau polanya minimal maka YZ min CZ kita cari yang maksimal. Nah, di sini di antara baris yang paling bawah ini baris YZ min CZ yang paling maksimal yaitu 8M min 3. Sehingga kita punya kolom kuncinya ya. Kita punya kolom kuncinya dan ketemu kuncinya yaitu 6. Nah, setelah ketemu maka kita bisa menentukan rasionya yaitu 75/6, 15 dan 22. Oke, kita masuk ke tabel simplex kedua. Nah, di sini karena angka kuncinya yaitu 6, maka kita bagi dengan 6 agar diperoleh 1. Nah, untuk bawahnya 1 ini harus 0 semua. Oleh karena itu kita melakukan operasi di mana B2 aksen itu sama dengan B2 dikurangi 2 kali B1 aksen, dan B3 itu B3 aksen sama dengan B3 dikurangi 2 kali B1 aksen. Dengan operasi penjumlahan dan pengurangan diperoleh ya. Ini yang pertama, kita fokus ke baris pertama ya. Yang mulanya 0 dibagi 6 sama dengan 0. 3 dibagi 6 sama dengan setengah, dan seterusnya. Nah, untuk yang baris kedua ini ya sudah saya tuliskan bahwasanya B2 aksen sama dengan B2 dikurangi 2 kali B1 aksen. Ya, tinggal dioperasikan biasa. Di sini B2-nya 2, sedangkan B1 aksennya 0, berarti 2 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 2 ya, tetap kan 2 dikurangi 0 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, di sini pada tabel iterasi kedua kita cari YZ min CZ yang nilainya maksimal yaitu 2M min 3 ya. Ini yang saya lingkari 2M min 3, sehingga kita peroleh angka kuncinya yaitu 2 karena rasionya yang positif terkecil yaitu 5/2. Nah, kita lanjut ke tabel iterasi ketiga dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama seperti tabel kedua. Jadi karena angka kuncinya yaitu 2, maka harus dibagi 2 agar hasilnya 1. Nah, untuk angka selain angka kunci tadi ya, di atasnya maupun di bawahnya harus 0, sehingga kita peroleh operasinya B1 aksen sama dengan B1, B2 aksen sama dengan setengah kali B2, B3 aksen sama dengan B3 dikurangi 4 kali B2 aksen. Nah, perhatikan bahwasanya semua nilai YZ min CZ sudah negatif semua, atau lebih tepatnya kurang dari sama dengan 0. Maka tabel sudah optimum. Nah, jadi kesimpulannya yaitu nilai dari 5X plus 5Y plus 5Y adalah 75. Dengan ketentuan nilai X-nya sama dengan 5/2, nilai Y sama dengan 60, dan nilai Y sama dengan 75/6. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.